Oke, selamat datang. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita coba lihat hubungan kita dengan uang dari sudut pandang yang beda. Kita akan bahas bareng-bareng gimana caranya mengubah harta yang tadinya cuma angka jadi sesuatu yang benar-benar penuh makna. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, dapat lebih banyak, tapi kok rasa senengnya gitu-gitu aja ya? Kayak lari di tempat, ngejar target finansial, tapi rasa puasnya nggak pernah nyampe. Nah, ternyata Anda nggak sendirian, dan perasaan ini ada namanya loh. Istilahnya itu hedonic treadmill. Coba bayangin aja kita lagi lari di atas treadmill kebahagiaan. Sekencang apapun kita lari, dapat promosi kayak bonus atau gaji naik, ujung-ujungnya kita tuh bakal balik lagi ke titik awal kebahagiaan kita. Capek kan? Nah, mekanisme di baliknya itu namanya adaptasi hedonis. Gampangnya gini, otak kita tuh pinter banget beradaptasi sama situasi baru. Jadi, rasa seneng pas dapat duit tambahan itu lama-lama jadi biasa aja, jadi hambar. Dan akhirnya, kita ngerasa butuh lebih lagi buat bisa bahagia. Siklusnya gitu terus. Jadi, ini nih poin kuncinya. Kalau ngejar lebih terus-terusan, cuma bikin kita capek, terus solusinya apa dong? Jawabannya, bukan dengan lari lebih kenceng, tapi dengan mengubah tujuan kita lari. Penawarnya itu bukan lebih banyak uang, tapi lebih banyak makna. Oke, perjalanan buat nemuin makna dalam harta ini, semuanya dimulai dari sumbernya, yaitu pekerjaan kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengubah kerjaan yang tadinya cuma rutinitas jadi sumber makna yang dalam banget? Pergeseran ini sebetulnya dimulai dari hal yang paling dasar dan simpel, niat. Coba deh, kita niatin kerja itu sebagai ibadah. Atau kita lihat pekerjaan ini sebagai cara kita menafkahi dan menjaga kehormatan keluarga. Atau bahkan sebagai jalan kebaikan buat orang banyak. Niat inilah yang mengubah segalanya. Dan sering banget loh, niat di hati ini kelihatan dari kata-kata yang kita pakai sehari-hari. Bahasa yang kita gunakan buat ngejelasin kewajiban finansial kita itu benar-benar bisa mengubah beban jadi sebuah berkah. Biar gampang, kita ambil contoh nyata ya, menafkahi orang tua atau adik. Kalau kita ngelihatnya sebagai keterpaksaan, aduh gue terpaksa nih, kan gue anak paling tua, maka setiap rupiah yang keluar itu rasanya berat dan hampa. Tapi gimana kalau kita coba pakai sudut pandang yang lain? Perubahan sudut pandang ini digambarkan dengan indah banget lewat kalimat ini. Alih-alih ngerasa terbebani, kita bisa ngelihat diri kita sebagai saluran yang dipilih Tuhan supaya rezeki bisa ngalir ke mereka lewat kita. Tiba-tiba, yang tadinya kewajiban yang berat berubah jadi sebuah kehormatan. Beda banget kan rasanya? Nah, pergeseran cara pikir ini ngebawa kita ke ide inti selanjutnya yang nggak kalah penting. Konsep harta yang penuh makna itu bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulin, tapi tentang gimana kita menghubungkannya. Selama ini, kan paradigma lama ngajarin kita buat menimbun, kumpulin sebanyak-banyaknya seolah-olah itu tujuan akhir dari segalanya. Tapi cara pandang kayak gini tuh punya kelemahan yang besar banget. Justru, paradigma yang baru itu ngelihat harta sebagai energi yang harus terhubung dan harus mengalir. Harta itu jadi bermakna ketika dia jadi jembatan untuk kebaikan, bukan cuma jadi tumpukan debu di dalam brankas. Jadi alirannya jadi jelas banget kan? Semuanya dimulai dari sumber yang bermakna, yaitu pekerjaan kita. Terus didorong sama niat yang tulus dari dalam hati. Dan diakhiri dengan koneksi di mana harta kita jadi jalan kebaikan buat orang lain. Indah banget prosesnya. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih menimbun harta itu berbahaya? Nah, ternyata ada dua pencuri utama yang selalu ngincer harta yang cuma diem dan nggak dialirkan. Pencuri yang pertama, inflasi moneter. Kita semua udah tahu lah ya, dia diam-diam ngambil daya beli uang kita. Tapi ada pencuri kedua yang jauh lebih licik dan berbahaya, inflasi gaya hidup. Ini tuh dorongan buat terus-terusan naikin standar hidup setiap kali pendapatan kita naik. Dia nggak nyuri uang, tapi nyuri rasa syukur dan kepuasan kita. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Seringnya bukan kebutuhan hidup kita yang mahal, tapi keinginan buat ngikutin gaya hidup tertentu yang akhirnya bikin kita ngerasa nggak pernah cukup. Jadi kita balik lagi ke pesan utamanya. Harta yang paling aman, yang paling bermakna adalah harta yang terus bergerak. Harta yang dialirkan jadi kebaikan, bukan yang diem aja nunggu dicuri nilainya sama inflasi. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Harta yang kita punya sekarang ini, apakah seperti kolam yang airnya tergenang, yang lama-lama bisa jadi kotor dan kering? Atau kita mau menjadikannya seperti sungai yang terus mengalir, yang memberi kehidupan di sepanjang jalurnya? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.